Baik, anak-anak, selamat datang di kelas workshop pembuatan survei atau kuesioner. Kita tahu bersama bahwa anak-anak sekarang sedang di tahapan apa sekarang? Sudah bab 1 udah selesai ya? Mungkin sudah mulai masuk ke bab 2 ini rata-rata ya. Jadi, dan akan mengarah ke pembuatan produk. Nah, untuk membuat produk kelas minat ini, kita harus, apa ya, mencari data sebanyak-banyaknya ya. Agar, pembuatan produk kita nanti itu betul-betul sesuai dengan, kebutuhan ya. Tentu, boleh juga, menaruh signature kita ya, ciri khas kita dalam produk-produk kita. Sebelum Ibu berpanjang-panjang nanti biar Pak Ganjar saja nih langsung menjelaskan. Ini seperti apa gunanya survei ini, bagaimana cara pembuatannya, dan lain-lain. Pak Ganjar boleh memperkenalkan dirinya sendiri ya? Oh iya, baik. Apa pekerjaan latar belakangnya sehingga Pak Ganjar diundang untuk hadir di antara anak-anak, kelas 7 dan kelas 8 SMP Al-Kausar Lab School. Mangga Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Tari, guru-guru sekalian, teman-teman, sekolah SMP Al-Kausar Lab School ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali, saya sudah diberikan kesempatan, bertemu dengan teman-teman untuk sharing, mengenai apa yang, saya bisa ya. Jadi, perkenalkan nama saya Ganjar. Kebetulan, saat ini saya mempunyai perusahaan di bidang khususnya bidang research ya, namanya Metadata Indonesia. Kebetulan saya bekerja dulu di perusahaan survei atau perusahaan riset ini dari tahun 1997. Tahun 2008 alhamdulillah saya membuka usaha sendiri masih di bidang yang sama. Jadi bisa dikatakan saya belum pernah bekerja di perusahaan lain selain perusahaan riset ya. Jadi hampir lebih dari setengah hidup saya bekerja di bidang riset gitu ya, baik, bekerja kepada orang lain maupun, mempunyai usaha sendiri di bidang tersebut. Begitu mungkin kurang lebih, perkenalannya. Untuk materinya apakah teman-teman sudah siap? Bisa langsung saja Bu Tari atau bagaimana? Ya, yang Masih mau? sudah siap boleh apa ya, emoticonnya. Reaction, jempol aja. Yang sudah siap boleh jempolnya diklik di emoticon reaction. Oke, thank you Ani. Jangan turunkan dulu jempolnya. Biar kita lihat siapa saja yang sudah ancung jempol. Oke, Wulan sudah. Mariam sudah siap. Ini jangan turun dulu nih. Tetap di jempol nih. Ya, Aurel sudah. Mariam tetap dikasih jempolnya. Ini bakalan hilang sendiri. Oh, hilang sendiri kalau udah agak lama. Oh, gitu. Baik, yang lain bagaimana? Kalau di Gmeet sih dia hilang kalau kita klik ya lower hand. Tapi rasanya beberapa jempol sudah cukup mewakili Pak Ganjar. Mari kita mulai. Baik. Ya, Izin saya share screen. Siap. Makasih Nuri, makasih Hafiz. Oke. Ahmad, bukan Hafiz. Baik. Mungkin karena ini, saya di sini menulis workshop session 1 ya. Karena sepertinya, 1 jam kurang kan. Asik. Kalau mau sampai akhir ya. Boleh. Jadi seluasanya aja Pak Ganjar. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu. Oke, jadi, mungkin untuk sesi 1 ini kita akan lebih membahas background-nya riset itu sendiri sama apa ya, mungkin scope-nya lebih ke arah baru sampai kuesioner saja kali ya. Untuk perhitungan dan lain-lainnya mungkin nanti, sesi 2.
Sepertinya kurang cukup waktunya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita bisa ketemu lain waktu. Oke, kita mulai saja. Oke, ketika kita berbicara riset, teman-teman, apa sih riset itu? Setahu kita itu riset itu mencari data ya, mencari data atau mengumpulkan data ya. Secara terminologi, riset itu sebuah proses, atau apa yang kita lakukan untuk mendapatkan fakta ya, untuk mendapatkan fakta, tetapi dengan cara yang teratur dan terukur ya, dengan tujuan mendapatkan solusi dari satu permasalahan. Jadi, dikatakan sebuah riset apabila kita mencari datanya itu, dengan teratur ya, dengan, menggunakan kaidah-kaidah tertentu dan tentunya, terukur ya. Artinya bisa dihitung, bisa bisa dianalisa sampai akhirnya mendapatkan sebuah, rangkuman dari fakta-fakta yang kita kumpulkan dan diharapkan rangkuman tersebut itu, bisa menjadi, salah satu cara untuk mendapatkan solusi atau pemecahan masalah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini poinnya itu adalah mencari data, teratur, dan terukur ya. Itu, 3 poin yang, ada di terminologi sebuah riset. Sorry, oke. Nah, lalu langkah-langkah apa saja ya yang harus kita lakukan ketika kita mau, membuat sebuah riset? Tentunya kita harus paham dulu ya, teman-teman harus paham ketika mau melakukan riset itu kita mau ngapain sih? Tujuannya apa? Permasalahan yang dihadapi itu apa? Ya. Jadi teman-teman harus, sangat paham sekali, permasalahan-permasalahan yang ingin dicari jawabannya, ya. Jadi itu, tujuannya itu, harus jelas, lalu lanjut dari permasalahan-permasalahan itu kira-kira lewat riset ini informasi apa saja sih yang ingin kita dapatkan, ya. Itu kita tuliskan rinci satu persatu ya, informasi tentang apa, pokoknya sebisa mungkin, kita rinci sampai sedetail-detailnya. Apa sih yang ingin kita dapatkan, ya, informasi-informasi apa yang ingin kita dapatkan untuk, untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang kita hadapi pada sesi, tujuan ini. Lalu setelah kita mengumpulkan informasi apa saja yang ingin, kita dapatkan, ya, lalu kita lihat siapa saja sih, sumber informasi tersebut atau dari siapa informasi itu akan kita dapatkan, ya. Apakah dari teman kita, atau dari guru kita, atau dari orang tua kita, ya, atau dari masyarakat luas. Dan masyarakat luas itu siapa? Itu kita harus benar-benar, paham, harus benar-benar tahu kira-kira siapa ya orang yang, bisa menjawab, atau yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun. Nah, berdasarkan rincian informasi yang dibutuhkan dan sumber informasi dari siapa, lalu kita tentukan metodenya. Ya, jadi nggak ujug-ujug kita bikin kuesioner gitu ya, tapi harus ada tahapan-tahapannya ya. Karena tadi, di awal, riset itu harus dicari data dengan cara yang, eee, apa, dengan cara yang terukur dan dengan cara yang runut ya. Tadi kita lihat lagi ya. Nah, dilakukan secara teratur dan terukur ya. Oke ya. Sekali lagi, list dulu informasi apa saja yang diinginkan, ya. Lalu dari siapa sih
respondennya siapa atau yang akan kita wawancara siapa, lalu kita tentukan metode riset. Aduh, metode riset itu apa ya? Kita mungkin bingung ya, kok ada metode riset ya. Padahal mungkin di kehidupan teman-teman itu, teman-teman pernah loh melakukannya gitu ya. Ini ada contoh metode riset ya yang biasa, teman-teman lakukan mungkin, selama ini. Yang pertama adalah eksperimen ya. Jadi contoh riset dengan metode eksperimen itu misalkan contohnya ada sebuah pertanyaan, lebih cepat mana ya gula itu terlarut, apakah dengan menggunakan air dingin atau dengan air panas? Ya, tentu teman-teman pasti akan melakukan percobaan kan, misalkan ada 2 gelas, gelas pertama isinya gula misalkan 10 gram, yang gelas B 10 gram, yang satu pakai air dingin, yang satu pakai air panas. Nah, terus kita lihat waktunya, tanpa kita aduk ya, tanpa kita aduk itu gulanya yang paling cepat terlarut yang mana ya? Oh, ternyata setelah kita lihat yang paling cepat terlarut itu adalah yang menggunakan air panas, ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk riset juga, ya, tapi dengan metode eksperimen. Dari situ teman-teman jadi tahu, oh gula itu bisa terlarut dengan air panas. Nah, lalu dilanjutkan lagi dengan percobaan berikutnya. Kalau diaduk, ya, kalau diaduk bagaimana waktunya lebih cepat apa enggak ya, gitu. Walaupun sama-sama cepat oleh air panas, tapi antara diaduk dan tidak diaduk itu bagaimana ya, gitu. Nah, teman-teman melakukan lagi percobaan. Oh, ternyata setelah dihitung waktunya, gula itu lebih cepat terlarut kalau menggunakan air panas dan diaduk, ya. Itu adalah metode riset dengan cara eksperimen, ya. Lalu selanjutnya ada metode yang lain lagi, yaitu adalah dengan cara survei, ya. Contohnya apa ya? Misalkan gini, teman-teman saya lebih menyukai TikTok atau IG ya, atau keduanya. Nah, apa yang dilakukan? Nah, itu kan berarti akan nanya ke teman-teman, "Eh, kamu selama ini lebih suka nonton TikTok atau IG ketika bermedia sosial?" Nanya ke teman yang A, tanya lagi ke teman B, tanya lagi ke teman C gitu ya. Terus akhirnya dapat dapat tuh kesimpulan, oh ternyata teman-teman saya itu lebih banyak, TikTok sekarang daripada IG. Nah, itu adalah survei, ya. Ada bedanya ya antara eksperimen dan survei, ya. Itu sama-sama metode riset. Atau ada lagi misalkan, eee, saya ingin tahu misalkan, apa ya, eee misalkan kalau Jakarta itu banjir, itu ketika bulan apa ya, gitu. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara misalkan datang ke perpustakaan, lihat berita-berita, ya, terus, atau dicek koran atau googling, kapan saja ya Jakarta banjir, tuh itu googling tuh akan keluar, Jakarta banjir pada bulan ini. Nah, itu dicatat semua sama teman-teman, ya. Tahun sekian Jakarta banjir, bulan ini tahun sekian Jakarta banjir, bulan ini dan sebagainya. Akhirnya dapat kesimpulan, oh rata-rata Jakarta itu ternyata banjir pada bulan sekian ketika curah hujan tinggi. Ya, sama. Itu pun adalah riset. Jadi artinya adalah apa? Riset itu adalah kita mengumpulkan data dengan berbagai cara, tetapi dengan cara yang baik dan betul, ya. Begitu kurang lebih untuk metode risetnya. Lalu selanjutnya, nah ini agak agak rame nih kayaknya tulisannya ya, kita ngobrol banyak di sini. Oke, oke. Nah tadi, saya udah sempat menyinggung ya, tentukan tujuan riset ya. Jadi tujuan tujuan riset itu, harus jelas masalahnya apa, ya. Untuk kapan tuh jangka waktunya itu, kapan nih saya harus menyelesaikan riset. Lalu untuk siapa? Nah, untuk siapa itu apakah untuk diri sendiri, apakah untuk tugas sekolah ya,
Apakah untuk, saya mau bikin apa ya, saya mau bikin usaha gitu, usaha apa gitu ya, itu berarti untuk diri sendiri dan untuk usaha. Itu benar-benar kita harus jelas tujuannya seperti apa. Lalu, informasi apa saja yang ingin didapatkan ya, dirinci satu-satu ya, permasalahannya apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dirinci, misalkan apa ya, contohnya misalkan, musim liburan saya mau jualan gitu ya. Mau jualan di rumah, jualan apa ya, gitu. Nah, itu kan berarti sebuah pertanyaan ya, sebuah permasalahan yang harus dijawab. Satu adalah misalkan saya harus jualan apa, terus yang kedua, misalkan orang-orang itu sukanya apa ya sekarang gitu. Apakah, minuman bubble, apakah seblak ya, apakah atau apa ya, makanan-makanan ringan atau apa nah itu permasalahan itu ditanya, teman-teman saya sukanya apa, ya. Nah itu semua dirinci, ya, itu semua dirinci dan itu namanya nantinya akan menjadi kuesioner, ya. Lalu dari siapa informasi ini akan didapatkan, ya. Jadi kita membutuhkan jawaban pertanyaan-pertanyaan itu dari siapa? Apakah dari teman-teman saya, ya, kayak tadi misalkan saya mau jualan, saya jualan itu buat siapa? Buat teman-teman saya, berarti saya akan wawancara teman-teman saya. Nah, mereka yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu namanya responden. Oke. Jadi rincian permasalahan atau rincian pertanyaan itu namanya kuesioner. Kalau mereka yang menjawab itu namanya responden. Oke. Nah, tadi kan metode riset banyak, ada 2 yang tadi saya contoh ya, ada eksperimen, ada yang cari-cari informasi ke perpustakaan, itu namanya desk research ya. Ada yang berbentuk survei. Nah, sekarang kita fokus ke metode survei saja ya. Jadi sekarang kita udah punya modal nih. Apa nih modalnya? Kenapa pencet? Oke. Kita udah punya modal nih, kita sudah punya list pertanyaan dan kita sudah mempunyai responden. Oke. Tapi sebelum lanjut nih, apa namanya, harus ada diperhatikan dulu nih, ya. Wawancara pun ternyata ada metodenya loh, ya. Ada caranya gitu. Nah, apakah kita mau menggunakan sistem wawancara atau kita mau pakai sistem diskusi, ya? Nah, ini saya bagi 2 di sini. Kalau masalahnya atau informasi yang ingin kita dapatkan itu kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, ada apa dengan ini, ya. Itu kalau itu berarti wawancaranya dengan menggunakan sistem diskusi, ya, atau kalau bahasa risetnya itu adalah dengan metode kualitatif. Ya, jadi kualitatif itu ngobrol aja sama teman. Jadi kita cuma punya list. Kayak misalkan tadi, kita mau apa? Mau bikin usaha ketika liburan, mau jualan ya gitu. Nah, kita ajak beberapa teman, terus ajak ngobrol. Saya rencana mau bikin usaha nih. Kira-kira apa ya enaknya usahanya? Ya. Terus teman-teman kan akan bilang A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Wah ini aja, itu aja gitu ya. Nah tapi teman-teman tetap harus punya, list pertanyaannya ya karena harus, teratur dan terukur. Jadi teratur itu teman-teman tetap harus punya list pertanyaannya. Jadi kalau jawabannya kemana mana misalkan teman-teman udah dari awal, eee, udah punya saya pengen jualan minuman misalkan, tapi teman-teman ada yang ngasih ngasih jawaban makanan, apa yang lain gitu ya. Nah, teman-teman berfokus terhadap tujuan riset tadi, saya ingin jualan minuman. Nah, berarti teman-teman yang akan ditanyakan lebih lanjut adalah mengenai minuman. Misalkan si A, "Oh, bubble aja," si B, "Kopi susu aja," si C apa. Nah, itu fokuslah ke minuman-minuman. Lalu kita tanya, "Kenapa memang kalau bubble? Kenapa memang kalau susu?" Ya, gitu. Nanti itu akan jawab. Akhirnya diskusinya berjalan dengan enak, ya. Berjalan dengan enak. Begitu seterusnya sampai semua list pertanyaan kita sudah habis, ya. Itu kualitatif. Nah, kalau pakai sistem wawancara bagaimana ya? Nah, kalau wawancara itu kita nanyanya satu-satu ke orang dengan menggunakan list pertanyaan
yang berbeda dengan yang sistem diskusi tadi, yaitu namanya tadi kuesioner ya. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan informasi seberapa banyak orang yang suka minum bubble, seberapa banyak orang yang suka minum kopi susu ya, siapa saja yang suka minum susu, siapa saja yang minum bubble. Nah, untuk bentuk-bentuk pertanyaan seperti itu menggunakan sistem wawancara ya. Jadi teman-teman ambil satu orang, tidak bisa banyakkan kalau sistem wawancara ya. Ambil satu orang, ditanyakan, kamu sukanya apa? Bubble. Oke, bubble-nya rasanya apa? Rasanya ini gitu ya. Harganya berapa? Sekian. Terus dengan pertanyaan yang sama nanya lagi ke teman yang lain. Saya mau nanya dong. Itu pertanyaan yang mirip yang persis itu ditanyakan kembali. Begitu seterusnya sampai kira-kira cukup untuk datanya cukup untuk kita. Ya. Itu namanya metode kuantitatif. Oke, karena ini tulisannya banyak, takutnya bingung, jadi aku mau nanya ke teman-teman, paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan jika ada pertanyaan. Kalau ngerti boleh reaction-nya apa? Jempol, tepuk tangan. Kalau ngerti. Kalau ingin bertanya, raise hand. Silahkan anak-anak. Oh, ngerti Ulan. Ahmad ngerti katanya. Jempol tuh. Wih, mantap. Oh. Oke, Devin ngerti so far. Oke, cool. Yang lain bagaimana? Kalau mengerti boleh kasih jempol. Andi ngerti. Oke. Iya, Wati juga oke. Sejauh ini kayaknya Mariam. Kayaknya ini ya, pintar-pintar teman-teman ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh Pak Ganjar. Yang mau bertanya resen ya, Nak ya. Coba kita lihat. Ada yang resen nggak? Oh, belum. Berarti masih. Belum. Oke. Kita lanjut Pak Ganjar. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Sekarang kita fokus ke kuantitatif ya. Jadi kita satu-satu yang kualitatif, nanti mungkin kalau teman-teman ada kebutuhan, saya bisa kapan saja dikontak untuk bertanya ya. Untuk saat ini, sesi ini kita fokus ke kuantitatif. Oke, jadi di dalam kuesioner itu, di dalam bentuknya apa saja, bisa bentuknya kertas, bisa bentuknya G-form ya, bisa bentuknya apa saja, ada SurveyMonkey, ya, banyak platform survei yang beredar di gratisan juga banyak yang ada di internet gitu ya, yang disediakan oleh para provider research. Nah, di dalam kuesioner itu pasti ada dua ya, ada dua hal. Yang pertama adalah ada pertanyaan dan ada jawaban. Ya, kita bahas dulu yang pertanyaan. Jadi pertanyaannya harus seperti apa ya gitu. Pertanyaan yang ada di kuesioner itu harus jelas dan langsung, ya. Artinya jelas dan langsung apa ya, gitu ya. Jadi misalkan begini, masih contoh di minuman yang mau kita jual. Di dalam pertanyaan itu harus jelas, yang kamu suka minuman apa ya? Nah itu jelas dan langsung, ya. Kalau yang nggak jelas dan yang nggak langsung, bagaimana contohnya? Misalkan, kamu tahu kan sekarang minuman lagi rame nih, lagi laku kan, di mana-mana ada jualan ya. Nah, menurut kamu, nah itu tidak jelas dan tidak langsung. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan teman-teman yang kita wawancara atau responden yang akan kita wawancara kebingungan. Kamu nanyain apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu yang dihindari oleh kita sebagai pembuat kuesioner. Ya, jadi jangan kemana-mana, jangan muter-muter, langsung saja. Kamu sukanya minuman apa? Ya, atau kamu sukanya rasa bubble apa? Ya, itu langsung dan jelas. Oke. Lalu, pertanyaan tidak boleh leading atau bersifat mengarahkan, ya. Dari semua jenis, dari semua metode, ya, itu kita tidak boleh leading, ya. Orang yang biasa membuat kuesioner lalu menganalisa itu namanya researcher, ya.
Jadi seorang researcher itu harus benar-benar kosong, harus benar-benar menganggap tidak tahu apa-apa, ya. Jawaban responden, jawaban orang-orang yang kita wawancara itu tidak ada salah, tidak ada benar, semua ditampung, ya. Itulah kenapa bisa dikatakan kalau bahasa kasarnya researcher mah harus bodoh gitu, ya. Tidak boleh pinter kalau researcher. Jadi benar-benar benar-benar tidak tahu, benar-benar ingin sekali mendapatkan jawaban, ya. Makanya researcher dilarang sekali untuk bertanya yang sifatnya leading atau mengarahkan, ya. Contohnya apa sih pertanyaan yang leading atau yang mengarahkan itu? Misalkan, buat saya sih suka coklat ya, tapi kalau kamu suka apa ya? Nah itu nggak boleh, ya. Atau misalkan, di toko itu lagi ngehits, es krim stroberi, kalau kamu sukanya apa? Nah, itu tidak boleh, ya. Yang diperbolehkan itu adalah kamu suka es krim rasa apa, ya. Itu yang dikatakan tidak boleh leading atau tidak boleh mengarahkan jawaban, atau bisa dikatakan mengintimidasi, ya. Jadi mengintimidasi misalkan, eee, Ani suka coklat gitu ya, terus si wawancara bilang, "Di toko ini lagi laku banget loh stroberi, orang-orang pada datang kayaknya pada suka stroberi. Kalau Ani suka nggak stroberi?" Ani akan merasa terintimidasi, "Saya kan suka coklat, tapi teman-teman saya sukanya stroberi, ah nggak enak saya juga stroberi." Takutnya jawabannya seperti itu, namanya bias, ya. Jawabannya bias, artinya jawaban yang didapatkan dari, responden tidak sebenarnya. Jadi, di pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bikin, itu dihindari pertanyaan yang sifatnya leading atau bersifat mengarahkan, oke. Lalu, pertanyaan harus berurutan, ya, dan kalau perlu dibagi per bagian apabila ada. Misalkan begini, pertanyaan kita menyusun pertanyaan, kita pengen tahu, responden kita atau orang yang kita tanya itu usianya berapa, terus, apa namanya, dia, sekolahnya kelas berapa, ya, lalu dia makanan kesukaan apa, ya. Nah, itu dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi dalam artian misalkan begini, yang pertama adalah bagian profil. Bagian profil terdiri dari usia, sekolah, atau pendidikan, ya. Kalau misalkan ada yang sensitif uang jajannya berapa, sehari jajannya berapa, gitu ya, itu profil. Tapi, yang lain lagi, bagian yang lain adalah bagian produk. Misalkan, kamu suka apa, rasanya apa, harga harga produknya berapa. Nah itu berarti, itu ada 2 bagian ya, ada bagian profil dan ada bagian produk. Nah itu tidak bisa kita campur, ya. Misalkan begini, pertanyaan pertama, "Kamu, suka rasa apa? Es krimnya atau bubble-nya?" Gitu ya. Terus pertanyaan kedua, "Usia kamu berapa?" Terus yang ketiga, eee, "Kamu biasa beli es krim di mana?" Terus yang keempat, "Kamu sekolah di mana sih?" Nah, itu tidak beraturan, ya. Jadi teman-teman harus beraturan, harus dikumpulkan yang sifatnya profil atau yang sifatnya yang, jawaban-jawaban yang sifatnya, pribadi, dan yang jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya, produk, ya, atau apapun itu. Jadi usahakan teman-teman paham pertanyaan-pertanyaannya itu harus dibagi-bagi, ya, jadi nggak lompat-lompat, ya. Nah, selanjutnya adalah kata-kata dalam pertanyaan harus baku, ya, namun tetap memperhatikan siapa yang akan diwawancara, ya. Kenapa harus baku? Ya, apalagi kalau, teman-teman apa namanya, kuesionernya berbentuk G-form atau sifatnya self completion, atau self completion itu, kuesioner yang diisi sendiri, ya, oleh responden. Ya, contohnya adalah G-form, ya. Nah, bahasa baku itu akan dimengerti oleh semua
responden, ya. Tapi ada kan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya nggak baku. Misalkan, kalau di Jakarta itu cukup terkenal ada bahasa Jaksel ya, ada bahasa apa namanya, bahasa istilahnya bahasa gaul gitu ya. Nah itu dihindari, kita tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa tersebut, kecuali kalau teman-teman wawancaranya tatap muka langsung. Jadi teman-teman pegang kuesioner, itu kita tanya ke responden, itu boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi kalau sifatnya yang diisi sendiri oleh responden, seperti menggunakan G-form, itu kata-katanya dalam pertanyaannya harus baku, ya. Namun tetap memperhatikan siapa yang akan diwawancara, ya. Kalau misalkan wawancaranya teman-teman sendiri, teman-teman bisa menggunakan kata kamu, ya. Tapi kalau teman-teman respondennya ternyata selain teman-teman sendiri, tapi juga guru atau misalkan ada yang lebih tua, ya teman-teman tidak bisa menggunakan kata kamu, ya. Tapi teman-teman bisa menggunakan kata Anda atau Bapak atau Ibu atau Kakak, ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan, ya. Oke, itu dari sisi pertanyaan. Lalu jawaban. Nah, tentunya di dalam kuesioner kita harus menyediakan jawaban kan ya. Nah, jawaban harus sudah disediakan dan sebisa mungkin diberikan pilihan. Apabila memungkinkan, hindari pertanyaan terbuka atau pertanyaan isian atau pertanyaan yang tidak disediakan pilihan, ya, atau pertanyaan esai, apalagi itu hindari, ya. Kenapa sih harus dihindari? Gitu. Karena ketika kita menggunakan metode kuantitatif, pertanyaan terbuka itu akan sulit kita hitung, ya, akan sulit kita hitung. Ada beberapa metode, istilahnya adalah coding. Coding itu adalah mengangkakan kata-kata, ya. Namun itu tidak akan saya bahas sekarang karena itu cukup rumit, ya. Mungkin next sesi kita akan bahas. Tapi untuk sekarang itu sebisa mungkin disediakan jawabannya, ya. Misalkan tadi pertanyaan, kenapa? Kenapa kamu suka rasa tadi? Atau misalkan pertanyaan pertama, kamu suka rasa apa es krim? Strawberry. Tapi pas di jawabannya itu ditulis pilihan jawabannya. Kamu suka rasa apa? Nah, itu ditulis strawberry, coklat, taro, hazelnut, apa yang teman-teman tahu itu tulis semua. Tulis semua, ya. Nah, baru di terakhir ditulis lainnya. Nah, tapi lainnya pun tetap harus disebutkan lainnya apa. Ya. Jadi itu ditulis semua pilihan rasanya. Nah, setelah itu pertanyaan kedua, kenapa misalkan tadi Ani suka coklat, rasa coklat. Lalu kita akan bertanya di pertanyaan yang selanjutnya, kenapa kamu suka rasa coklat? Nah, itu teman-teman harus menyediakan jawabannya, ya. Misalkan karena rasanya manis, ya. Karena kesukaan saya dari dulu. Karena apalagi? Saya suka agak rasa pahitnya. Jadi di dalam coklat tuh ada rasa pahit, ya sampai detail gitu itu ditulis dan biasanya ditulis lagi jawaban lainnya apa ya, tapi tolong disebutkan lainnya itu apa. Nah itu, jadi benar-benar harus didetailkan sebisa mungkin jawaban-jawaban atau disediakan jawaban-jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban harus jelas, tidak ambigu, ya. Misalnya hindari pilihan jawaban yang berupa range. Ya. Misalkan kamu biasanya bangun pagi jam berapa? Jam 5 sampai jam 7, jam 4 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 7. Nah, itu range, itu hindari. Ya, langsung saja. Jawaban harus jelas tidak ambigu. Ya. Jam berapa kamu bangun setiap hari, ya. Jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 gitu.
itu ditulis. Ya. Itu salah satu contoh. Contoh lain apa ya? Misalkan uang jajan, ya. Uang jajan kamu berapa? Uang jajan biasanya dikasih harian apa mingguan? Misalkan harian, seharinya berapa? Tulis aja langsung 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Dan sekali lagi ada lainnya. Lainnya tolong sebutkan lainnya itu berapa. Gitu, ya. Tetapi tetap bukannya kalau dihindari itu bukan berarti tidak boleh ya. Tetap boleh. Misalkan apa namanya? Ketika di tujuan wawancara tadi, saya kayaknya nggak perlu detail-detail amat sih untuk apa namanya, untuk uang jajan gitu ya. Jadi boleh saya kasih range. Kamu apa namanya, uang jajannya berapa? Antara 500 sampai 1.000, 1.000 sampai 2.000 itu boleh ya, seperti itu. Tetapi tetap harus kembali lagi melihat tujuan dari wawancaranya seperti apa. Dan range ini atau antara ini itu akan berefek kepada nanti perhitungan teman-teman, ya. Kalau jawabannya adalah 1.000, 2.000, 3.000, teman-teman akan mudah. Oh, orang yang menjawab uang jajannya 5.000 ternyata ada sekian orang. Yang menjawab uang jajannya 1.000 ada sekian orang, ya. Itu akan mudah. Tapi kalau pilihan jawabannya range antara 100 sampai 200, antara 1.000 sampai 2.000, antara 10.000 sampai 20.000. Nah, jawabannya juga Pak hanya range yang akan teman-teman dapatkan. Uang jajan teman-teman saya ternyata yang paling banyak antara sekian sampai sekian. Begitu, ya. Tetapi di kuantitatif biasanya yang akan muncul itu harusnya adalah nilai sebenarnya. Nah, untuk range itu biasanya kalau di teman-teman SMP kayaknya belum sampai ke pembelajaran statistik ya, Bu? Belum. Belum ya? Nah, Belum, paling nanti juga apa pie chart aja ya. iya. Deskriptif aja untuk Oke, deskriptif ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, kenapa di sini saya meminta teman-teman untuk menghindari jawaban berupa range ya? Karena itu nanti ada perhitungan lagi di apa ketika sudah hasilnya udah kita teman-teman kumpulkan itu ada perhitungannya lagi gitu. Dan itu baru bisa mungkin teman-teman belajar dulu apa yang namanya median, yang namanya rata-rata. Mungkin udah belajar kali ya rata-rata. Hal-hal seperti itu yang nanti teman-teman belajar. Jadi untuk sementara hindari dulu pilihan jawabannya. Tapi kalau ternyata apa namanya satu-satunya cara ya harus pakai antara nih range itu nggak apa-apa ya. Teman-teman bisa bertanya kepada saya lewat ibu-ibu guru sekalian. Ini nanti jawabannya bagaimana ya caranya? Itu boleh mengontak saya. Caranya nanti bagaimana nanti kita akan jabarkan di sesi yang lain. Oke, lalu selanjutnya, nah di jawaban itu ada sebetulnya norm atau jawaban skala yang baku ya untuk beberapa pertanyaan umum. Nah, ini yang akan saya sharing ke teman-teman, jawaban-jawaban yang baku, yang bentuknya skala. Nah, ini ya. Jadi ini jawaban pertanyaan dan jawaban yang baku yang biasa ada di survei ya. Kalau kita berbicara frekuensi ya, itu jawabannya tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, dan selalu. Contoh pertanyaan, seberapa sering sih kamu jalan-jalan ke mall dalam 2 bulan terakhir ini, misalkan. Nah ini jawaban bakunya, tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, selalu. Ya, itu kalau kita bicara frekuensi. Kalau kita bicara intensitas, intensitas ya, sangat ringan, ringan, cukup, berat, sangat berat. Atau misalkan
kamu kan suka warna coklat nih, aku kasih coklat nih. Menurut kamu warna coklat ini bagaimana? Nah, itu bisa pakai ini. Sangat jelek, jelek, biasa saja, bagus, sangat bagus. Ya. Tingkat persetujuan, sangat tidak setuju, biasa saja. Nah, ada yang mengatakan biasa saja, ada yang mengatakan antara setuju dan tidak setuju. Nah, ini boleh pakai yang mana saja. Ya. Lalu setuju, sangat tidak setuju. Begitupun untuk yang lain, untuk tingkat pemahaman, tingkat kepentingan, tingkat kepuasan. Ya. Jadi, dimulai dari angka 1, ya, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Ini namanya skala 5. Ya. Kalau skala 5 itu ada midpoint-nya. Midpoint itu ada tengah-tengahnya. Ya. Angka 1 dan 2 itu berarti yang negatif. Angka 4 dan 5 itu yang positif. Yang tiga ini adalah nilai tengah-tengah. Ya. Ini skala 1 sampai 5. Nah, kalau menggunakan skala 1 sampai 5 itu atau 1 sampai 7 atau 1 sampai 10 ya, itu pastikan angka dituliskan untuk membantu pewawancara yang diwawancara menentukan jawaban, ya. Jadi biasanya kalau untuk 1, 2, 3, 4, 5 itu relatively lebih gampang, ya, karena cuma ada 5 jawaban. Kita udah paham bahwa 1 dan 2 itu jelek, 4 dan 5 itu bagus, dan 3 itu adalah tengah-tengah. Tapi ada juga loh yang 0 sampai 10 atau 1 sampai 7. Nah, bedanya apa ya? Nah, bedanya adalah kalau teman-teman hanya memerlukan jawaban yang sifatnya langsung, ya, itu cukup dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 saja. Tapi kalau teman-teman yang membutuhkan lebih detail lagi, ya, lebih detail lagi, itu bisa menggunakan yang lebih besar skalanya, 1 sampai 7. Bedanya apa ya? Apa namanya, yang detail sama tidak detail. Misalkan biasanya yang detail itu digunakan kalau kita mau, membuat produk, ya. Kayak tadi, balik lagi ya ke contoh kasus tadi. Ketika teman-teman mau buka usaha, saya mau bikin minuman, ya. Untuk pertanyaan yang untuk pertanyaan intensitas misalkan. Intensitas contohnya apa ya? Manis dan tidak manis ya misalkan. Menurut kamu, yang kamu suka itu apa nih? Tingkat manisnya sangat manis, manis, biasa saja, sangat manis, sangat tidak manis, biasa saja, manis, atau sangat manis. Ya, itu tingkat kesukaan. Saya suka yang biasa saja, tidak terlalu manis, tapi juga tidak manis. Ya. Tapi kalau teman-teman bawa produknya, produk apa tadi? Bubble misalkan. Bubble itu dikasih ke temennya. Kamu tolong coba dong. Menurut kamu rasa manisnya bagaimana? Nah, kalau itu berarti kita kan membutuhkan yang detail ya. Nah, kalau yang detail itu bisa menggunakan 1 sampai 7 atau 0 sampai 10. Misalkan saya suka manis. Nah, manisnya itu di angka berapa ya? Nah, kalau ini kan sangat andaikan ini sangat tidak manis, ini tidak manis, ini cukup, ini manis, ini sangat manis, ya. Nah, kalau 7 berarti ini kan lebih lebar, lebih panjang, ya, ini lebih panjang. Nah, jadi kita tanya kalau manisnya itu di angka berapa ya? Menurut saya pas dia minum, seruput minum. Oh, saya suka nih, ini saya suka manisnya nih gitu. Nah, manisnya tuh ada di angka berapa? Kalau di sini kan gampang, nomor 4. Nah, tapi kalau skala 7 nomor berapa manisnya? Di 4 apa di 5 apa di 6? Nah, semakin lebar semakin sensitif. Ya. Misalkan ini, kalau kita bicara ini sangat tidak manis, ini sangat manis, ya. Manisnya itu ini kan sangat tidak manis, ini sangat manis. Berarti angka 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah manis. Nah, manisnya tuh di angka berapa nih? Menurut kata kamu kan tadi manis, manisnya ada di angka berapa? Di 6,
7 makin ke sini makin manis sekali. Makin ke bawah makin sangat tidak manis. Nah, jadi teman-teman nanti bisa, si responden bisa jawab, saya manisnya kayaknya ada di angka 7 deh, ada di angka 8 deh, gitu. Nah, itu. Jadi perbedaannya, kalau kita bertanya seberapa manis, tanpa membawa produk, kamu suka manisnya seperti apa? Saya suka manis. Nah, itu cukup sampai 5. Tapi udah membawa produk, dicobain, ya. Saya suka nih karena manis. Manisnya di angka berapa? Di angka 7, 8, 9. Begitu. Ya, ini udah mulai cukup berkeringat kayaknya teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan. If you like, kalau ada pertanyaan silakan tuliskan, angkat tangannya. Kalau masih baik-baik saja, boleh kasih jempolnya. Kalau mengerti, coba siapa tadi yang ngasih jempol? Oh, Alia oke katanya. Wulan oke, Hafiz oke. Terima kasih loh responnya. Yang lain boleh ke reaction ada di bawah kanan. Ani oke, terima kasih. Davin oke. Alka, oh Siti, Rafif, Wulan. Nice, oke. Alhamdulillah, luar biasa. Baik-baik saja nih Pak anak-anak. Luar biasa, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti kita lanjut dulu berarti ya. Ayo, kita lanjut. Kayaknya sih sudah ya, kayaknya ini. Nah, ini bagian yang seru sekarang. Tadi katanya udah oke-oke ya, udah pada kasih jempol ya. Mungkin kalau boleh mungkin teman-teman sudah mulai kali ya, terus nanti disebutkan di dalam di dalam benak teman-teman, saya mau melakukan survei apa ya, itu mungkin udah mulai diisi. Saya mau melakukan survei apa, tujuannya untuk apa, ya, untuk mendapatkan informasi apa dan kenapa, ya. Jadi tujuan surveinya harus jelas tadi ya. Lalu selanjutnya yang nomor 2-nya informasi yang diinginkan apa, ya. Ditulis sebanyak mungkin informasinya apa saja. Lalu siapa yang akan diwawancara? Ya, apakah teman saya, ataukah semua masyarakat, ataukah guru saya, ataukah hanya orang tua saja, ya, dituliskan. Lalu di sini membuat kuesioner, ya, membuat kuesioner yang sederhana berdasarkan dari poin nomor 2 tadi. Kalau nomor 2 kan informasi apa yang diinginkan secara garis besar. Nah, kalau ini dirinci dengan misalkan nomor 1 pertanyaannya apa, jawabannya apa, nomor 2 pertanyaannya apa, jawabannya apa. Ya. Tapi sebelum ke sini, saya mau tanya di sini ada sebentar saya lupa namanya. Saya pernah dikirim sama Ibu Ais. Oh, nice. Iya, minta dilihat. Fauzi ya? Fauzi, iya Fauzi. Ada Fauzi di sini? Ada. Fauzi silahkan dibuka kameranya, saya. Fauzi ini ada di sini, kamera dan audionya. Fauzi sudah membuat kuesioner ya? Iya. Minta di-share screen ya, Pak Ganjar? Iya, kuesionernya. Fauzi ada kok. Iya, ada Fauzi. Saya ada ini. Wulan, silahkan Wulan dari Puspa Dewi. Ya, ini dia Fauzi sudah buka audionya. Sudah buka kameranya. Tutup lagi audionya. Oh, saya ada. Sebentar. Ada di Pak Ganjar. Ada. Oke, cool. Ini. Ya. Oke, Fauzi. Mana Fauzi? Mana Fauzi? Halo, Fauzi Ismail. Ya. Nah, ya, itu sudah nyala, Pak. Ada. Nggak buka kamera tapi ya. Halo Fauzi. Ya. Iya, saya udah dapat kuesionernya. Ini luar biasa loh, udah sangat bagus sekali. Wah, kayaknya guru-gurunya patut bangga nih sama Fauzi. Fauzi udah bikin Z-form seperti ini ya. Nah, kalau Fauzi lihat dari yang sudah dibikin oleh Fauzi sama dengan yang udah saya tadi paparkan, menurut Fauzi kira-kira bagaimana nih? Ada yang mau disampaikan nggak
Belum. Belum ada. Ya, Nggak tahu. suaranya nggak aku. Apa tadi katanya? Halo? Apa? Ya, Belum ada. belum ada. Oh, belum ada. Oh iya. Oke. Ini apa namanya? Ini yang dibikin Fauji ya sebelum sesi hari ini ya. Mm-mm. Oke, teman-teman tolong perhatiin dulu ya. Ini ada kuesioner yang dibuat oleh Fauzi ya. Yang pertama adalah bagaimana cara belajar online. Oh, ini bukan pertanyaan ya. Ini ya, notes ya kayaknya ya. Kayaknya Tujuannya ya. judul ya. Karena Ini nggak ada sepertinya tanda tujuannya. tanyanya. Fauzi, apakah itu pertanyaan atau subjudul? Yang ini. Apa itu? Pertanyaan. Oh, itu pertanyaan. Oh, berarti kurang tanda tanya ya. Bagaimana cara belajar online. Nah, Hmm. oke. Kalau Ya. ini pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah di sini bagaimana cara belajar online. Ya, lihat lagi tadi yang tadi saya sampaikan, Mm-mm. apakah pertanyaan ini cukup jelas? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua itu adalah apakah perlu ini menggunakan jawaban yang diisi. Satu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua kita lihat satu-satu. Alat apa yang kamu gunakan untuk belajar online? Handphone, laptop, komputer, tablet, ya. Othernya apa ya? Harusnya bisa diisi di sini. Oke. Oke, ini cukup bagus pertanyaannya. Alat apa yang digunakan untuk belajar online? Nah, ini pertanyaan yang bagus, ini pertanyaan yang jelas, dan pertanyaan yang langsung. Juga jawabannya ini cukup komplit, ya. Yang biasa digunakan handphone, laptop, komputer, tablet, dan lainnya. Ya, ini pertanyaan kedua ini pertanyaan yang oke banget nih. Lalu selanjutnya, jaringan apa yang digunakan saat kamu belajar online? Nah, jaringan apa yang digunakan saat kamu belajar online? Nah, apakah ini cukup jelas atau tidak? Jaringan yang dimaksud apa? Apakah semua calon responden atau target teman-teman yang mau ditanya apakah paham dengan jaringan atau bagaimana? Nah, itu yang harus dicek lagi ya. Tapi pilihannya itu saya paham ini pilihannya itu artinya apa ya. Jadi pilihannya ini udah cukup oke, ada WiFi, ada paket data atau kuota di HP atau lainnya ya. Ini udah oke. Yang ketiga, di mana kamu saat sekolah online? Rumah, tempat umum, sekolah, lainnya. Nah, kita lihat di mana kamu saat sekolah online. Apakah bahasa ini bahasa baku atau bahasa dengan teman-teman ya. Kalau target responden Fauji adalah teman-teman sendiri, ini tidak masalah pertanyaan seperti ini. Tapi kalau ini ditanyakan ke masyarakat luas, mungkin harus lebih dibakukan kembali. Ya. Jawabannya adalah rumah, tempat umum, sekolah. Oke, ini udah cukup baik. Selanjutnya, kapan kamu mulai sekolah online? Nah, pertama adalah pertanyaannya, kapan kamu mulai sekolah online? Yang dimaksud dengan kapan di sini, apakah hari, apakah tanggal, ya, ataukah jam? Ya, melihat dari jawabannya, ini kemungkinan adalah jam memulai sekolah, ya. Jadi ini bisa direvisi menjadi jam berapa? Langsung pertanyaannya langsung dan jelas, jam berapa kamu mulai sekolah online. Nah, di sini kita lihat jawabannya ada range ya. Jam 6 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 10. Ya, ini maksudnya di atas jam 11 atau
ya di atas jam 11 ya. Nah, ini apa namanya, setelah tadi melihat presentasi berarti ini nanti ada diperbaiki, ada agak dirubah ya. Bisa ditulis saja jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 ya. Itu tidak apa-apa. Selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan saat sekolah online? Oke. Nah, ini pun harus lebih jelas lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Yang dimaksud dengan pertanyaan ini, apakah Fauji akan menanyakan waktu sekolah online biasanya yang teman-teman lakukan, atau menurut teman-teman yang pas buat teman-teman itu berapa lama waktunya? Ya, itu agak sedikit berbeda. Ya. Jawabannya 1-3 jam, 3-6 jam, 7-9 jam, lebih dari 9 jam. Nah, untuk pertanyaan seperti ini jawabannya ini udah cukup bagus. Ini bisa disebutkan range ya, atau juga bisa ditulis satu-satu ya, tidak masalah. Untuk ini udah cukup bagus. Nah, ini tingkat kesenangan. Apakah kamu senang belajar online? Nah, ini tadi saya sudah kasih itu ya tadi listnya. Ada skala ya, ada skala baku. Apakah mau pakai skala baku 5 atau 7 atau 10 ya. Tingkat kesenangannya sampai sejauh mana. Kalau kita tadi lihat pakai skala 5 berarti angka 1 dan angka 2 yang pertama dan yang kedua itu yang negatif. Artinya sangat tidak senang yang pertama, yang kedua tidak senang, yang ketiga biasa saja, yang keempat senang, dan yang kelima adalah sangat senang ya. Jadi 5. Selanjutnya, berapa paling lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu tugas? Pertanyaannya oke, cukup langsung dan cukup jelas. Tinggal ini hindari yang pertanyaan diisi sendiri. Kenapa dihindari kalau diisi sendiri? Pertanyaannya kan berapa paling lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas? Kalau pakai short answer seperti ini, teman-teman yang lain bisa menulis 1 jam. Ada yang menulis kira-kira 3 jam deh. Ada yang menulis antara 1 sampai 3 jam. Ya, artinya adalah satuannya nanti akan berbeda. Ya. Jadi kalau misalkan berapa paling lama waktu, Fauji bisa menuliskan pakai isian tetapi menggunakan numerik. Kalau nggak salah di GFORM itu ada pilihan. Isiannya itu mau teks, mau label, mau numerik ya, dan lain-lain. Nah, kalau bersifat angka itu bisa langsung ditulis di sini numeriknya ini. Di sini kalau nggak salah ada ya. Ini ada time ya. Kalau waktu bisa pakai ininya time. Ya. Kalau tanggal bisa date. Kalau nggak salah ada apa namanya numerik ya. Oke. Begitu juga untuk yang lainnya, menurutmu apa saja hambatan yang kamu alami dan rasakan saat belajar? Nah, hindari pertanyaan yang sifatnya dan. Ya. Jadi Fauji bisa bikinnya 2, Fauji. Menurut kamu apa saja hambatan yang kamu alami saat belajar online? Ya, kalau kamu alami berarti ada pengalaman ya, ada pengalaman ya. Nah, beda lagi yang rasakan. Bikin lagi pertanyaan, menurut kamu apa saja hambatan yang kamu rasakan saat belajar? Nah, ini sekali lagi hindari yang jawaban isian. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kamu mengatasi hambatan saat belajar online? Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus sebetulnya. Ingat tadi presentasi yang saya jabarkan, kalau kita bertanya bagaimana, kenapa, itu sifatnya kualitatif, ya. Kalau berapa besar atau
tingkat kesenangan yang sifatnya angka itu yang kuantitatif. Nah, bagaimana caranya pertanyaan sifatnya kualitatif ini dibikin kuantitatif, ya. Pertanyaannya tetap, tetapi jawabannya itu harus dirinci. Caranya adalah Fauji menanyakan hal yang sama kepada teman-teman atau ditanyakan kepada Fauji sendiri. Ini menurut Fauji, kira-kira ketika belajar online apa yang dirasakan ya? Yang dirasakan Fauji tulis saja. Bosen, ngantuk, sinyal jelek, tiba-tiba lampu mati, ya. Tulis saja Fauji. Nah, terus tanyakan juga ke teman-teman. Ini sebelum bikin kuesioner ya. Tanyakan ke teman-teman, aku bikin kuesioner nih, tapi jawabannya aku bingung. Karena kata Pak Ganjar harus belajar dulu ada jawaban nih gitu ya. Jadi menurut kamu ketika kamu belajar online yang kamu rasakan apa? Nanti teman-teman pasti akan jawab A, B, C, D gitu dan lain-lain. Nah, itu semua sama Fauji dirangkum dan dituliskan di jawabannya di sini. Ya. Jawabannya tadi bosen, yang kedua apa namanya? Sinyalnya nggak bagus, yang itu tulis sebanyak mungkin dan yang terakhir tulis lainnya apa tolong sebutkan. Begitu ya, itu cara membuat list jawaban untuk pertanyaan yang sifatnya kualitatif. Begitu juga sama dengan ini, bagaimana cara kamu mengatasi hambatan saat belajar online? Sama, tanyakan dulu ke Fauji, saya hambatannya apa ya? Apa biasanya hambatannya? Susah bangun pagi, saya suka lapar, tapi nggak enak kalau mau ngemil, ya ditulis aja gitu jawaban-jawaban yang menurut Fauji itu sebuah hambatan, ya. Tapi juga tanya ini juga ke beberapa teman-teman, menurut kamu hambatannya apa? Menurut kamu hambatannya apa? Nah, semua jawabannya itu dicek satu-satu, lalu ditulis. Kalau yang beda-beda ditulis 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, dan yang terakhir adalah lainnya, ya. Begitu. Jadi apa yang dibuat oleh teman kita Fauji ini udah cukup luar biasa. Fauji kelas berapa ya sekarang? Kelas berapa Fauzi? 1. Kelas 1? Ya, 1 SMP. 1 SMP, Masya Allah. Zaman saya kelas 1 SMP masih main kelereng. Ya, ini Saya udah masih main bisa. gambar-gambar tepok-tepokan. Iya, gambar tepok-tepokan. Ini udah bisa bikin kuesioner. Alhamdulillah, Masya Allah. Cukup bangga sepertinya guru-guru ya terhadap Fauji dan teman-teman. Ini cukup luar biasa Fauji. Jadi bisa dimulai lagi dengan dengan mengikuti presentasi yang tadi saya sampaikan. Jadi ini bisa diperbaiki lagi berdasarkan itu ya. Fauji udah punya dasar itu tinggal dirubah sedikit-sedikit. Sementara mungkin teman-teman yang lain sudah bisa mulai untuk mencobanya. Begitu. Saya share lagi yang tadi ya. Saya permisi ke belakang sebentar ya Pak Ganjar. Silakan Bu. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Oke, teman-teman sudah siap untuk bikin kuesioner? Ada yang perlu mau ditanyakan dulu nggak sebelum mencoba bikin? Masih bingung? Atau udah nggak sabar bikin kuesioner? Ayo, bagaimana? Kalau yang sudah bikin kayak gimana? Boleh di-share ya. Mungkin dikirim dulu ke gurunya, nanti ibu gurunya nanti akan share. Nah, Ya. Ibu Tari tadi ada yang udah bikin katanya, jadi minta tolong di-share mungkin ya. Boleh? Ibu bisa nggak ya ngasih Wulan akses ya? Oh, enggak. Maksudnya itu pertanyaannya Davin. Oh,
Kenapa? Coba. Tapi sebenarnya kelas 7 emang udah lumayan banyak yang buat kalau nggak salah. Benar. Mungkin ini dijawab pertanyaan dulu ya Pak ya. Iya, ya. Kalau sudah bikin, bagaimana katanya? Boleh di-share kalau sudah bikin. Ya, Kita Devin, bahas bareng-bareng. yuk. Mumpung ada expertnya. Devin, share ke siapa? Linknya aja ya Pak ya, kasih di sini ya. Iya, boleh. Silahkan Davin. Davin itu bisa share screen ya? Gimana caranya kita membuat Davin biar bisa share screen? Coba. Co-host. Co-host ya? Bentar. Oh, ini udah. Ini nih, dia udah kasih. Coba kita buka. Oh, bisa nih. Coba saya yang share screen. Suara Davin mana? Advance, only host, all participant. Who can start sharing when someone else is sharing? Okay. Share screen. Ini udah all participant can share screen kok. Coba langsung Davin aja. Atau saya nggak apa. Wah, ini udah. Udah, oke sih. Mangga. Oke, Davin. Siapa Davin ya? Ya, apa judul surveinya Davin tentang apa nak? Halo Davin. Davin. Boleh buka audionya Davin agar kita bisa dengar suaranya. Ini apa tujuan surveinya tentang apa? Belum terdengar apa-apa nak? Masih di mute ini kayaknya. Nah, sudah. Silakan sayang, apa tujuan survei ini nak? Belum ada suaranya. Tes Davin. Tapi sudah unmute, cuman belum ada suaranya. Saya sudah. Biasanya memang suka jelek itunya Davin. Karena dari Alkausar ya? Nggak tahu gimana. Mungkin bisa saya bantu. Jadi Davin ingin membuat komik tentang tentang game online. Sehingga dia ingin mengetahui game online itu apa, terus apa sih manfaat game online itu apa, macam-macam game online, terus keburukannya apa begitu. Kurang lebih kayak gitu. Betul begitu Davin? Ditulis saja nak, kalau nggak bisa ngomong. Iya katanya. Apa pertanyaan risetnya Bu Ais? Davin boleh di copy chat nggak pertanyaan risetnya apa? Research question-nya. Kan ada pertanyaan riset ya di bab 1 itu. Pertanyaan penelitiannya Davin? Yang itu, yang jurnal yang pertama yang tentang perencanaan itu nak. Bagaimana? Ya, research question itu yang di poin 1 berapa ya? 1, 2 atau 1, 3 kalau di bab 1 ya? Maaf saya nggak bisa share screen, saya sedang pakai HP. Oh, sebentar. Oke. Asik nih kalau sudah buat bisa langsung direview dan siap launching setelah ini ya Pak Ganjar. Iya. Wah, ini luar biasa ini. Senang saya. Nanti diterima ya jadi employee kalau udah bisa di perusahaan Pak Ganjar. Atau ada yang mau jadi researcher.
Coba mana pertanyaan risetnya? Kalau di kita tuh pertanyaan fokus kok itu ya, loading. Tadi punya nggak ya? Coba ya. Di My Drive. Pertanyaannya sama kayak di Gform itu. Yang mana nak pertanyaannya? Intinya seputar itu ya Bu Ais ya, mengetahui bagaimana. Oh ya oke. Tujuannya itu untuk Maaf ya, saya harus leave. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masih bingung ya, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan Pak Ganjar di. Iya, terima kasih. Oke, kita satu-satu ya. Kita lihat satu-satu. Nama isi kelas. Nah, ini nih bagus nih. Langsung. Pertanyaannya langsung, jawabannya juga langsung. Apakah Anda bermain game? Termasuk game offline, ya atau tidak? Selanjutnya, game apa saja yang Anda mainkan? Oke. Nah, di sini. Apakah Anda bermain game, termasuk game offline? Kalau respondennya menjawab tidak, berarti pertanyaan ke bawah semuanya tidak terisi ya, kosong semua. Ya. Nah, berarti kalau seperti ini, Ada di judul katanya. oh ya, isi Gform ini untuk hanya orang yang bermain game saja. Oh iya, betul. Bagus. Oke, jadi begitu Davin mengirimkan link tadi, ya, link tadi itu ada captionnya kepada teman-teman yang bermain game, yang biasa bermain game, tolong diisi ya survei ini, ya, bisa dibuat seperti itu, sehingga yang masuk ke sini adalah teman-teman yang memang biasa bermain game, ya. Apalagi di sini Davin sudah menulis isi Gform ini untuk hanya orang yang bermain game saja. Artinya pertanyaan yang ini sebetulnya sudah tidak diperlukan lagi ya. Tidak diperlukan lagi. Apakah Anda bermain game? Karena di caption udah ditulis hanya untuk bermain game, dan di judul pun di sini sudah ditulis bermain game. Itu satu. Yang kedua, game apa saja yang Anda mainkan? Oke, nah ini sebaiknya Davin ditulis saja game yang Davin tahu apa, ditulis ya. Terus tanya ke teman-teman, teman-teman yang tahu game apa saja. Kalau bisa dibagi dua, game yang offline dan game yang online. Ya, karena tadi Bu Ai sempat bilang bahwa Davin ini membuat kuesioner ini dengan tujuan untuk membuat komik games ya, betul. Nah, luar biasa. Jadi Davin di sini dibagi dua saja. Jadi yang ini dihilangkan. Game apa saja yang dimainkan untuk offline, dirinci jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, game apa saja yang Anda mainkan untuk yang online, ya. Dituliskan jawabannya. Oke. Lalu kenapa Anda suka main game itu? Nah, oke. Karena tadi ini dibagi dua jawabannya, berarti kenapanya juga dibagi dua. Kenapa suka main game tersebut yang offline, kenapa suka main game tersebut yang online. Ya. Nah, selanjutnya berapa lama Anda bermain game? Nah, ini bisa kita langsung baik online maupun offline, berapa lama biasanya bermain game, ya.
1 jam, 2 sampai 3 jam. Nah, kalau berapa lama Anda bermain game, itu Davin boleh menuliskan seperti ini ya. Kalau memang Davin tidak tidak terlalu memerlukan data untuk lamanya main game. Tapi kalau Davin memerlukan data lamanya main game ini, sebaiknya hindari yang range seperti ini. Atau ditulis isian tapi yang numerik. Ya, pilihan jawabannya tidak perlu dicantumkan, langsung isian saja, tapi pilih isian yang hanya boleh ditulis angka saja. Ya. Lalu, apakah Anda cukup dengan waktu itu? Sangat lebih sesuai dengan kebutuhan, sedikit, sangat sedikit. Ini Davin udah pinter ya, udah bisa bikin leak card. Ya. Seperti arahan yang tadi ya. Iya, ini sudah bagus ini. Ya. Sangat berlebih, lebih sesuai dengan kebutuhan, sedikit dan sangat sedikit. Oke. Selanjutnya, biasanya Anda bermain game dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, kita lihat ini overlap nggak ya sama yang di Ada yang di atas sih tadi ya. atas. Berapa lama Anda bermain game kan? Oh, kalau ini berapa lama? Kalau ini jam ya. Oke. Biasanya Anda bermain game dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, karena Davin sudah mengumpulkan data yang sifatnya berapa lama bermain game, ya. Di sini tidak perlu lagi ditanya dari jam berapa sampai jam berapa. Karena lamanya sudah ditanyakan. Jadi, kalau mau Davin di sini biasanya jam berapa mulai bermain game. Ya. Ini bisa pakai jawaban yang time ya tadi. Pilihannya yang time. Biar satu tipe. Jadi biasanya Anda bermain game mulai jam berapa. Ya, jadi ini bisa dirubah dari jam berapa sampai jam berapanya ya, Davin. Karena ini sudah ada jawabannya di sini. Takutnya nanti overlap. Selanjutnya, setelah menjadi gamers, apakah bahasa Inggrismu lebih baik dibandingkan dulu? Nah, lebih baik, lebih buruk. Nah, ini dibuat leak card lagi, skala lagi seperti ini. 5 skala ya, Pak ya? 5 skala. Apakah bahasa Inggrismu lebih baik? Nah, sorry. Ini pertanyaan ini adalah pertanyaan leading. Ya, ini pertanyaan yang mengarahkan. Jadi kita jawabnya pinginnya lebih baik gitu ya? Nah, jadi kalau misalnya ternyata lebih buruk, dia akan terintimidasi. Padahal bahasa Inggris saya biasa aja. Tapi iya. Terintimidasi. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, setelah menjadi gamers, menurut kamu bahasa Inggrisnya bagaimana? Bagaimana perkembangan bahasa Inggrismu? Nah, gitu. Itu bisa dibuat skala seperti ini. Ya. Sangat lebih baik, biasa saja, terus malah buruk atau sangat buruk ya. Bisa jadi ya kalau bahasa Inggris di gamesnya mungkin bahasa prokem ya. Dan bahasa vulgar ya. Dan bahasa vulgar ya. Jadi ini tadi teman-teman, ini adalah contoh pertanyaan yang leading atau mengarahkan ya. Jadi ini nanti dirubah. Selanjutnya, jika iya, jika iya, apa yang membuatmu bisa mengatakan bahasa Inggrismu lebih bagus? Evidence. Iya. Oke. Nah, ini di sini kan tingkat bahasa Inggrisnya, baik atau tidaknya tingkat bahasa Inggris ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini bukan jika iya. Karena kalau pertanyaannya jika iya, jawaban sebelumnya jawabannya harus yang iya dan tidak ya. Nah, misalkan di sini setelah menjadi gamers, menurut kamu bahasa Inggris kamu setelah menjadi gamers, menurut kamu ada peningkatan bahasa Inggris ya atau tidak? Nah, itu boleh.
Bukan lebih baik atau lebih buruk, tapi ya atau tidak. Jadi pertanyaan ini bisa dipakai, tapi pilihan jawabannya yang berbeda. Setelah menjadi gamers, apakah bahasa Inggris kamu lebih baik? Setelah menjadi gamers, apakah ada peningkatan dalam bahasa Inggris kamu? Ya, tidak. Nah, baru di sini benar. Jika iya, apa yang membuatmu bisa mengatakan bahasa Inggrismu lebih bagus? Iya. Dilihat dari nilai Nyambung. raport, bertambahnya kosakata, dan lainnya. Ini udah cakep ini jawabannya. Ya. Gitu. Jadi boleh Davin, terserah Davin mau yang dirubah ini apa mau yang dirubah ini. Ya. Ya, tidak apa-apa Davin, justru ini bisa jadi buat pembelajaran buat teman-teman ya. Ya, alhamdulillah ini Ini Davin dan Fauzi jadi contoh Iya. soal. Ini aja udah bagus ini. Terima kasih banyak ini udah Davin. ini. Terima kasih banyak. Saya aja kaget loh anak SMP udah bisa bikin kayak gini. Oke, Alhamdulillah. lanjut. Apakah waktu belajarmu berkurang setelah menjadi gamers? Ya, ya tidak. Mungkin. Apakah waktu belajarmu berkurang setelah menjadi gamers? Ya tidak, mungkin kadang-kadang berkurang, kadang-kadang tidak. Apakah waktu belajarmu berkurang setelah... Oh, oke. Lebih banyak main games maksudnya. Ya. Ini oke, pertanyaan ini, jika game itu online, mainnya lebih sering menggunakan wifi atau mobile data. Wifi atau mobile data, oke. Setelah menjadi gamers, apakah kamu melewatkan tugasmu untuk membantu orang tua? Ya atau tidak? Davin, ini cukup bagus. Udah cukup paham sebetulnya Davin dalam membuat kuesioner. Tapi mungkin harus tadi kan Davin bilang bahwa tujuan membuat survei ini untuk untuk bahan Davin membuat komik ya. Untuk Davin membuat komik. Nah, tolong koreksi saya kalau salah. Berarti yang dibutuhkan Davin itu adalah lebih ke arah konten. Sehingga konten tersebut bisa diaplikasikan di komik. Begitu atau tidak, Davin? Silahkan dijawab. Nah, betul. Oke. Jadi, Davin tuh rencana mau bikin komik games. Tapi Davin bingung. Apa ya yang harus dibuat ya, sehingga Davin harus membuat kuesioner. Oke. Dilihat dari kuesioner yang dibuat Davin, ya. Ini lebih, kalau bahasa risetnya itu lebih ke arah perilaku orang bermain game. Ya. Nah, yang porsi terbesar dari yang Davin buat itu adalah perilaku para gamers, ya. Tapi sedikit yang bisa Davin ambil jawabannya untuk kebutuhan Davin membuat komik. Jadi saran saya, diperbanyak Davin, diperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya konten atau bagaimana sih bentuknya yang disukai oleh para gamers. Salah satu contoh adalah yang pertanyaan ini, kenapa Anda suka main game itu? Nah, pertanyaan ini bisa dipakai, jawaban dari pertanyaan ini bisa dipakai oleh Davin untuk membuat komik. Perbanyak pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya seperti ini. Ya, misalkan, kenapa Anda suka main game itu dirinci. Mengenai kalau apa sih istilahnya, avatarnya atau apa, lakonnya apa, pelakunya apa namanya ya kalau di games itu, jagoannya lah ya. Menurut kamu jagoannya bagaimana? Menurut kamu senjatanya bagaimana? Menurut kamu strateginya bagaimana? Menurut kamu kostumnya bagaimana? Ya, menurut kamu ceritanya bagaimana? Nah, yang harus digali oleh Davin untuk mendukung tujuan riset Davin adalah lebih ke arah konten, bukan perilaku dari si para gamers.
tapi apa yang disukai dari games tersebut yang disukai oleh para gamers. Ya. Jadi Davin tinggal ditambahkan di bawahnya. Ya, ditambahkan di bawahnya atau diperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ke konten. Kenapa lebih suka game itu? Orangnya seperti apa, kostumnya seperti apa, ceritanya seperti apa gitu. Jadi Davin nanti bisa ketahuan, oh jawaban dari teman-teman. Jadi saya sebenarnya mau bikin komik tentang tidak boleh berlama-lama bermain game. Oh, oke. Makanya tadi Ibu tanyain dari awal, pertanyaan risetnya apa gitu. Karena itu akan menentukan tujuan surveinya kan. Iya, betul. Permasalahannya apa sih yang ingin dijawab gitu. Jadi Pak Ganjar tahu arahnya. Seingat saya memang dia punya hipotesa bahwa hipotesanya itu dugaan Davin bermain games ini akan punya manfaat, entah baik entah buruk gitu ya. Kalau baik misalnya, kalau Ibu duga ini seperti misalnya peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, gitu misalnya. Mungkin kalau buruknya itu melewatkan tugas, apa tadi ya, tidak membantu Ibu, apa itu tadi ya. Gitu ya, Davin ya, betul nggak? Apakah betul? Iya. Oh, iya. Jadi ke arah sana. Ya mungkin tentang kehidupan gamers itu sendiri, dia akan coba tunjukkan di komiknya. Orang tuh kalau disebut gamers itu misalnya berapa jam mainnya, gitu. Kemudian juga mungkin Davin dari data ini ingin melakukan sebuah komparasi atau perbandingan. Kalau orang yang mainnya 1 jam dengan yang mainnya 7-9 jam, itu ada perbedaan perilaku nggak gitu. Itu Pak Ganjar. Oke. Itu ya, Davin ya. Ini Ibu menduga aja. Kalau nggak salah sih ada. Tapi dari apa yang Davin bilang bahwa jadi saya sebenarnya mau bikin komik tentang tidak boleh berlama-lama bermain game. Wah, ini baru oke ini kuesioner ini. Cocok ya? Cocok ya. Ini cocok, perbaikan dikit-dikit ya yang tadi disebutkan paling ya. Jadi mungkin dari situ jawaban-jawaban ini saya pikir ini bisa mendukung, memberikan ide kepada Davin, memberikan edukasi ya mungkin kepada para gamers, manfaat dari games itu apa saja, seperti tadi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris saya bisa meningkat gitu ya. Tapi nanti bisa dilihat dihubungkan lagi dengan berapa lama dia, apakah lamanya bermain game itu berpengaruh tidak terhadap bagus tidaknya atau naik tidaknya keterampilan mereka dalam berbahasa Inggris. Iya. Ya, itu bisa itu. Ini menarik. Ini sangat menarik. Ini launching saja, Davin dengan beberapa perubahan sedikit tadi. Nanti hasilnya kita obrolkan bareng. Ya, untuk dapat menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai oleh Davin dalam membuat komik. Insya Allah saya bersedia kapanpun di kontak. Saya sudah membagikan nomor Pak Ganjar di grup guru-guru sih tanpa izin. Saya bilang ke para Bapak Ibu guru, karena kan enaknya ini small group discussion ya. Jadi betul. Kecil. Kan ini kami membagi anak-anak itu satu guru ada sekitar 2-3 anak Pak Ganjar yang pegang, ada juga yang pegang 1. Nah, kalau small group discussion kan anak-anak bisa ceritakan proposalnya. Jadi mereka sudah bikin sebuah proposal. Di proposal itu ada misinya apa, pertanyaan risetnya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, itu sudah mereka breakdown. Kemudian kelihatan dari situ kenapa kuesionernya seperti ini. Nah, itu enaknya memang kelompok kecil ya. Jadi nanti bisa dari hulu hilir. Hulu tuh maksudnya apakah si kuesioner ini sudah bisa memenuhi tujuan survei, bisa menjawab permasalahan tadi yang seperti Pak Ganjar bilang di depan ya, bahwa riset itu untuk menjawab permasalahan gitu. Jadi penting sekali masalah itu diketahui ya oleh semua yang hendak merancang. Mungkin kalau Bu Tari boleh kasih saran ya tentang tentang manfaat games itu mungkin bisa dibuka lagi pertanyaannya. Misalnya manfaat apa yang dirasakan ketika kamu bermain games online misalnya. Terus dirinci tuh.
Jadi kita tidak berasumsi hanya persoalan bahasa Inggris Bahasa ya, Inggris. barangkali Pak Iya, Ganjar ya. betul, Kan setuju. ada games-games yang mengajarkan tentang strategi misalnya, atau tentang Minecraft itu kan building Iya. in block ya misalnya. Ibu sih nggak main gamesnya, cuman kadang-kadang tahu sedikit-sedikit gitu. Nah jadi mungkin itu bisa dikembangkan lagi tentang manfaat bermain games, termasuk ke keburukannya juga bisa dikembangkan ya. Pertanyaannya bisa lebih dibuka gitu dan dirinci untuk dapat informasi lebih dalam. Iya, betul, setuju. Iya. Saya kira ini bagus ini. Bu Tari, saya mungkin kalau memang itu sedang dikembangkan di Al-Kautsar, kapan-kapan saya ke Bandung juga boleh, Bu, untuk asik. itu. Insya Allah. Offline ya kita? Offline ya, kita FGD. FGD ya? Ya, saya akan kasih kabar. Saya udah duluan berinisiatif tanpa bertanya. Saya yakin Pak Ganjar pasti bersemangat juga untuk membantu anak-anak kita menjadi seorang researcher yang handal ya. Iya, insya Allah. Ya, Kita karena sharing. sebetulnya permasalahan itu bisa apa saja. Kan ini anak-anak kita ingin kembangkan minatnya Pak Ganjar. Mereka punya minat apa, ingin tahu apa, sedang tertarik apa. Nah, kemudian ini kita perdalam keterampilannya menjadi sebuah minat yang mengarah ke arah yang lebih dalam gitu ya. Jadi bukan permukaan saja. Sampai si minat ini misalnya punya manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Jadi itu slide-slide awal nih Pak, di anak-anak ketika memulai kelas minat ini adalah mereka menaruh 3 minat. Kemudian kira-kira minat ini what is the benefit for me and what is benefit for others gitu. Karena yang disebut dengan pilihan yang baik itu good choice itu selalu ada manfaatnya buat saya, ada manfaatnya buat orang lain gitu. Jadi kita mengarahnya ke membantu anak-anak untuk mengarahkan minatnya itu menjadi sebuah pilihan yang bertanggung jawab dan baik gitu. Itu arahnya Pak Ganjar pas minat. Alhamdulillah luar biasa. Dari dua contoh ini saja saya sudah melihat betapa guru-guru menanamkan bahwa hal detail seperti ini aja itu teman-teman harus memahaminya gitu ya. Jadi ya itu tadi saya jadi bersemangat untuk ikut terlibat dalam hal apa yang saya bisa sharing gitu. Jadi teman-teman ya alhamdulillah saya pikir dari dua contoh ini saja bisa merefleksikan bahwa teman-teman yang lain yang tidak kita bahas kuesionernya itu mempunyai pemahaman, mempunyai standar yang sama sepertinya ya, karena sepertinya guru-guru juga sudah menerapkan standar yang luar biasa kepada teman-teman. Jadi tinggal dikembangkan saja sih. Saya pikir untuk pengenalan sih mungkin pengenalannya ini untuk sesi 1 saya pikir udah cukup ya, karena saya melihat dari teman-temannya udah oke, cuman tinggal ini aja, tinggal lebih perbanyak seperti ini kali Bu. Ya, diperbanyak contoh-contoh seperti ini, jadi kita bahas satu. Betul. Gitu mungkin. Baik. Yang kelas 9 lebih menarik lagi Pak Ganjar. Jadi kelas 9 itu mereka pertanyaan risetnya itu harus berbasis kepada dirinya betul ya. Jadi bukan hanya minat secara umum keluar, tapi lebih diarahkan ke persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dirinya. Itu nanti Pak Ganjar coba ya kapan-kapan saya akan encourage para guru untuk bikin janji, terus kita bikin small group discussion, diskusi kelompok kecil, agar mematangkan pertanyaan kuesioner. Tadi arahan Pak Ganjar juga banyak yang baik ya, jadi kita jadi bisa mengevaluasi kualitas pertanyaan jadinya. Ini misleading nggak pertanyaannya? Nggak boleh ada 2 pertanyaan dalam satu kalimat misalnya. Bagaimana cara membuat skala Likert dari 1 sampai 5 ya? Dan alhamdulillah sangat bermanfaat. Pak Ganjar masih ada yang ingin disampaikan? Saya sih masih speechless ini. Alhamdulillah. Ini speechless-nya baik atau buruk? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, kalau tidak mungkin ada, teman-teman ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Anak-anak kita boleh stop sharing Pak Ganjar. Sekarang kita kasih kesempatan kepada semua audiens partisipan untuk bertanya, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan.
Ini bukan talk show Ibu Tari dan Pak Ganjar ya. Ini sesi workshop kalian. Enggak, ada pertanyaan? Boleh raise hand. Oke, ya silakan. Ada pertanyaan dari Mariam, Pak Ganjar. Iya, silakan. Apakah tujuan survei sangat diperlukan dalam membuat kuesioner? Itu pertanyaannya. Iya, Mariam. Itu sangat menjadi sebuah dasar dari pembuatan sebuah survei, ya, sebuah proses survei. Jadi tidak akan menjadi baik sebuah pertanyaan, sebuah kuesioner, apalagi hasilnya apabila kita tidak mempunyai tujuan yang jelas terhadap survei itu kenapa dilakukan. Contohnya tadi kita bertanya, mungkin bahasanya agak berbeda ya ketika ditanyakan pertanyaan riset apa, Davin, pertanyaannya itu yang ada di pertanyaan GFOM gitu ya. Tapi setelah kita berbicara yang panjang lebar, akhirnya Davin paham, oh iya, jadi sebenarnya mau bikin komik tentang tidak boleh berlama-lama bermain game gitu. Nah itu tujuan. Jadi tujuan dari membuat survei itu akan sangat berkaitan terhadap apa yang akan dilakukan selanjutnya, dimulai dari list pertanyaan sampai dengan detail-detail dan norm-norm atau apa namanya, baku-baku yang ada di survei itu, baik itu pertanyaan maupun jawaban. Itu kan ada norm atau ada bahan bakunya gitu. Jadi tujuan survei itu sangat diperlukan dan sangat penting sekali, Mariam. Gimana, Mariam? Oke. Ada pertanyaan lanjutan? Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Silakan, masih dibuka sesi pertanyaan. Davin, silakan Davin, pertanyaannya. Mau buka audio boleh, mau ditulis di kolom chat boleh. Oke. Bagaimana cara untuk mengecek jawaban-jawaban orang lain? Saya coba kemarin tidak bisa katanya Pak. Tappingnya itu. Kalau di GFOM itu ada responses, ya, nanti download ke Excel. Davin. Udah di launching belum, Davin? Sepertinya Davin belum launching ya itunya. GFOM-nya kalau udah di launching, seperti yang tadi Faiz kirimkan linknya, itu ada kata-kata responses. Saya screenshot sebentar. Oh iya, bisa tuh katanya. Sudah? Bisa? Sudah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Any jadi other di question? responses nanti download ke Excel, ada warna hijau. Iya, sudah ada tulisan jawaban. Iya, betul. Ya. Tapi jangan di launch dulu ya, diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu. Yang tadi diperbaiki dulu. Iya. Oke. Nanti diskusi lagi sama Ibu Ais. Masih ada pertanyaan? Ada. Boleh langsung tulis di kolom chat, boleh raise hand. Saya coba kemarin di HP mama saya, pakai laptop lah, yang pakai HP. Oke, baik. Alhamdulillah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin nanti akan lebih tajam kalau kita sudah masuk ke kuesionernya dibuat, kemudian masuk ke diskusi kelompok, kita bahas satu persatu, nanti pertanyaannya. Ini percayalah anak-anak, ini skill yang dibutuhkan nanti sampai kuliah. Betul. Sampai kuliah itu kerjaan kita begini aja, bikin paper, bikin survei gitu ya. Kerjaan juga sama aja. Sampai hari ini Bu Tari masih bikin survei kerjaan. Karena kan berurusan dengan banyak orang ya di sekolah. Survei itu menjadi keterampilan masa kini yang dibutuhkan ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari sisi ini. Pak Ganjar mau kasih closing statement, silahkan. Jika ada. Ya, terima kasih closing statement.
intinya adalah sebetulnya bukan hanya di pekerjaan, bukan hanya di sekolah nanti, di semua lini kehidupan itu sebetulnya apa yang kita bicarakan, apa yang kita ungkapkan itu sebaiknya berdasarkan fakta, berdasarkan data-data yang memang sah gitu ya. Jangan sampai kita terjebak oleh katanya, akhirnya jatuhnya ke bergosip dan lain-lain. Jadi riset ini hanya tools sih sebetulnya. Tapi intinya adalah apa yang kita ungkapkan, apa yang kita bicarakan itu harus benar-benar sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Mungkin itu closing statement dari saya, Bu Oh Tari. Terima iya, kasih. say no to hoax. Yes. Say no to hoax. Talk based, evidence based ya, Yes, betul. harus ada datanya. Itu bagian kalau di Alkosel itu bagian dari kesidikan namanya Pak. Jadi bicara yang benar itu adalah salah satu kualitas kompetensi lulusan yang kita mau catat. Yeah. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak, anak-anak sudah bertahan hampir 1 jam 45 menit. Kita akan ketemu lagi dengan Pak Ganjar di sesi-sesi lebih kecil. Boleh kita foto bareng dulu ya. Ini gimana caranya agar masuk ke galeri. Oke, boleh buka kameranya? Tantangan membuka kamera adalah, nah Bu Nurming, Rafif, terima kasih. Rafif TV nggak ada mukanya. Ulan, Hafiz, Wati, Ani, Arifa, Alka, Fauzi, Maria, Marti, Ibu Selin, Ibu Dian, anak-anak lah yang wajib nih. Oke, ini ada 2 slide ya. Oh, cuma 1. Baik, yang ada aja ya. Oh, itu dia tuh ngintip Rafifnya dari TV-nya. Keren. Ayo Rafif, buka aja wajahnya. Saya tidak bisa open cam. Oke, nggak apa-apa ya, nggak bisa. Yang bisa aja. Hai Mariam. Ibu Yeni ada nih. Mantengin dari tadi Bu Yeni. Yang lain, ditunggu. Marti. Nggak usah Mbak. Bu Ani. Mbak Ani. Ani nggak apa-apa. Arifa, Fauzi, Wati. Marti, Kafka. Aka. Kita foto ya. Itu Kafka. Zoom is unable to detect a camera. Baik, nggak apa-apa nak. Terima kasih loh, special thanks to Fauzi and siapa namanya? Davin ya. Kita boleh tepuk tangan. Hebat. Oh, top. Makasih banyak. Kita foto ya, Ibu. Hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi. Ini ada yang baru buka. 1, 2, 3. Oke, mari kita ucapkan terima kasih dan sampai jumpa ke Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit. Terima kasih sayang.